I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan untuk kita semua sehingga bisa dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baik, sebelum pembelajaran kita hari ini kita mulai, kita berdoa dulu ya. Alangkah baiknya kita berdoa dulu. Satu orang yang bisa pimpin doa, silakan. Siapa yang bisa pimpin doa? Teman-teman, sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah berdoa mulai. Selesai. Ya, alhamdulillah sudah berdoa semua kan? Ya. Di sini saya menanyakan apa kabar kalian semua dulu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah pastinya di sini sehat semua ya. Ya. Ada yang sakit? Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, saya ingin mempresentasikan materi kita pada hari ini. Di sini ada hakikat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada hakikat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, khauf raja dan tawakal kepadanya. Di sini ada tujuan pembelajaran, ada membiasakan perilaku cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khauf raja dan tawakal kepadanya, kemudian menganalisis cabang mencintai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan media pembelajaran tentang hakikat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, ada hakikat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di sini ada cinta adalah perasaan yang suci dan lembut berupa rasa kasih sayang. Perasaan cinta ditandai dengan rasa rindu kepada yang dicintai. Tingkatan cinta tertinggi dan hakiki adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti menempatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati, sanubari. Cinta merupakan unsur terpenting dalam ibadah. Di samping khauf atau takut dan raja berharap, cinta ini akan semakin menggelora dengan merenungkan ayat-ayat Al-Quran dan membiasakan diri berzikir dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, ada hakikat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini hakikat takut kepada Allah itu diartikan sebagai khauf. Rasa takut merupakan sifat orang bertakwa sekaligus merupakan bukti iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang beriman agar takut kepadanya. Lanjut, di sini ada hakikat berharap kepada Allah yang disebut dengan raja. Dijelaskan bahwa raja memiliki arti mengharapkan sesuatu atau tidak putus asa. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Dalam Quran surah Al-Ankabut, raja juga memiliki arti berharap untuk memperoleh rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, hakikat tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu menjadikan Allah sebagai wakil dalam mengurusi segala urusan dan mengandalkan Allah dalam berbagai menyelesaikan segala urusan. Tawakal merupakan salah satu bentuk ibadah yang paling utama, salah satu akhlak keimanan yang agung. Baik, itulah materi yang saya bawakan pada hari ini. Kemudian di sini ada dua kelompok. Kelompok satu mempresentasikan materi kalian, kelompok dua mempresentasikan materi kalian. Kemudian kelompok satu ada di sini hakikat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kelompok dua yaitu hakikat takut kepada Allah.
sebagai berikut: selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, meyakini kebenaran hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Manfaat mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala terdiri dari dicintai Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan memperoleh manisnya iman. Yang terakhir, contoh mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang hamba yang mahabbah atau mencintai Allah Subhanahu wa taala, kita akan sering menyebut namanya melalui zikir dan menjadi hamba yang total dan sempurna. Contoh yang sangat sempurna bagi seorang hamba dalam mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah teladan sejati bagi umat Islam dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kelompok 2 silakan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Baik, kami dari kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok 1. Berikan 4 manfaat mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Baik, untuk kelompok 2 silakan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Baik, kami dari kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok 1. Berikan 4 manfaat mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Baik, untuk kelompok 1 apakah sudah siap jawabannya? Ya. Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu manfaat mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaat yang akan didapatkan apabila kita telah mahabbah kepada Allah yaitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, memperoleh manisnya iman. Sekian dari saya, terima kasih. Kemudian saya lemparkan kepada kelompok 2, apakah sudah bisa menerima jawaban dari kelompok 1 atau masih ada tanggapan atau sanggahan? Ya, sudah Mas. Oke. Itulah presentasi dan jawaban dari kelompok 1. Kemudian kita lemparkan ke kelompok 2, melanjutkan presentasinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang kaum kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada pengertian kaum kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum kepada Allah Subhanahu wa taala dapat diartikan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum adalah perasaan takut terhadap siksa dan keadaan yang tidak mengenakan karena kemaksiatan dan dosa yang telah diperbuat oleh seorang hamba. Kaum yang dimaksud adalah rasa takut apabila dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian hidupnya jauh dari jalan yang diridainya dan takut mendapat siksa karena berbuat maksiat dan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa dengan kaum kepada Allah Subhanahu wa taala dapat mencegah seseorang berbuat dosa. Baiklah. Sekian, terima kasih. Baik, itulah presentasi dari kelompok 2. Kemudian kita lemparkan ke kelompok 1, bertanya kepada kelompok 2. Silakan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya kepada kelompok 2 mengenai materi khauf. Apa dalil khauf kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebutkan beserta ayat dan artinya. Sekian, terima kasih. Baik, untuk kelompok kedua silakan
kelompok 1. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyiyatillah wa tilkal amsaluhu naribuhu linnasi la'allahum yatafakkarun. Artinya, seandainya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah karena takut kepada Allah. Perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Sekian, terima kasih. Baik, itu jawaban dari kelompok 2. Kita beri aplaus dulu ke kelompok 2. Oke, saya tanya kepada kelompok 1, apakah sudah bisa menerima jawaban dari kelompok 2 atau ada sanggahan? Sudah, berarti semua sudah mempresentasikan hasil masing-masing ya? Ya, yes. Baik, saya jelaskan kembali inti dari materi kita hari ini, yaitu di sini kelompok 1 ada hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin-poin penting yang kita ambil dalam pembelajaran pada hari ini yaitu kelompok 1, hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala itu yaitu dengan cinta adalah perasaan yang suci dan lembut berupa rasa kasih sayang. Perasaan cinta ditandai dengan rasa rindu yang dicintai. Tingkatan cinta tertinggi dan hakiki adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala berarti menempatkan Allah Subhanahu wa taala dalam hati. Sanubari cinta merupakan unsur terpenting dalam ibadah. Di samping khauf, takut atau raja berharap, cinta ini akan semakin menggelora dengan merenungkan ayat-ayat Al-Quran dan membiasakan diri berzikir dengan nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian materi yang saya ambil pada kelompok 2 yaitu hakikat takut kepada Allah. Di sini ada poin-poin pentingnya, yaitu rasa takut merupakan sifat orang bertakwa sekaligus merupakan bukti iman kepada Allah Subhanahu wa taala secara tegas. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang beriman agar takut kepadanya. Di sini merupakan sifat orang bertakwa itu kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ juga termasuk hakikat takut kepada Allah. Takut kepada Allah itu sudah termasuk dengan merupakan sifat orang bertakwa. Jadi itulah poin-poin yang bisa saya ambil dalam pembelajaran kita pada hari ini. Dua kelompok sudah mempresentasikan hasil mereka masing-masing. Saya sudah menjelaskan poin-poin penting dari materi-materi kalian. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada berarti semua sudah paham dengan materi masing-masing. Baik, berhubung kalian sudah paham masing-masing, kita akhiri saja pembelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan apapun. Terima kasih sudah membantu untuk pembelajaran berjalan dengan lancar pada hari ini. Oke? Itulah pembelajaran kita tutup pada hari ini dengan